Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore, selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita nyanyikan hosana bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Takkan ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layaki semua. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layaki semua. Haleluya. Katakan pujian ini. Pujilah aku ya Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku. Aku Tuhan. Amin. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Amin. Aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiran-Mu.
Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang ada sampai pada saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat kami meninggikan nama-Mu, Engkau ada Tuhan di sini. Bahkan Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Betapa kami sangat merindukan hadirat-Mu. Kami sangat ingin selalu dekat dengan-Mu ya Tuhan. Dan pada sore hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mau menaikkan ibadah kami ya Tuhan. Walaupun keberadaan kami pada saat ini terpisah satu dengan yang lainnya, tapi kami percaya hati dan roh kami bersatu di dalam Tuhan. Pakailah kami Tuhan, agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan Tuhan dengan sesuai dengan keinginan Tuhan. Sehingga lewat ibadah ini kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami semuanya hanya untuk Engkau ya Bapa. Kau berkati kami semua di tempat kami masing-masing. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Biarlah kami semua boleh bersama-sama bersatu di udara Tuhan untuk memanggil dan memuji nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar semua sarana prasarana yang ada boleh mendukung jalannya ibadah online kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk lebih dalam lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kita pada sore hari ini tetap semangat di dalam menjalani ibadah kita pada sore hari ini. Satu pujian yang berkata, dalamnya samudra. Haleluya. Salibmu menebus
Puji Tuhan, hanya Tuhan Raja yang ada dalam kehidupan kita, baik sekarang maupun selama-lamanya. Dan biarlah pada saat ini kita izinkan Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita semua. Mari kita naikkan pujian kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Amin. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, dan lidah kita dengan sorak-sorak. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Kita akan kembali ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Haleluya. Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, dan lidah kita dengan sorak. Katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkas. Pasti pulang membawa berkas. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Di namamu Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau yang menjadi tujuan kehidupan kami ya Bapa. Biar berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biar hidup kami mengikuti setiap rencana-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau taat kepadamu Tuhan. Kami mau ikut akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup Tuhan. Satu-satunya jalan menuju kekekalan yang indah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menaati perintah-Mu. Haleluya. 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 Kita naikkan pujian. Kita mau taat kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan yang hidup. Haleluya.
taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu Bapa. Amin. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Katakan, taat perintah-Mu ya Tuhan, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu bagiku. Haleluya. Kita mau katakan lagi, Tuhan, ku taat perintah-Mu Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Ku taat perintah-Mu, ku sabar Tuhan melakukan, dan ku yakin Tuhan jawab
firman-Mu Tuhan. Haleluya. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Oh, haleluya. Haleluya. Kami mau taat firman-Mu Tuhan. Kami mau taat firman-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami siap dengar firman-Mu. Kami mau taat firman-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami sambut firman-Mu. Katakan taat perintah-Mu Tuhan. Taat perintah-Mu Tuhan. Pegang setiap firman Tuhan. Amin. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan. Taat perintah-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan. Pegang setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadilah pada kami sesuai dengan perkataan Tuhan. Pada siang hari ini kami siap kembali lagi Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkuasa lewat hamba-Mu. Kau pakai dengan kekuatan daripada Roh Kudus, menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan, mencelikkan hati kami, membuat kami semakin berserah kepada Tuhan di zaman sekarang ini Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami serahkan hati kami untuk kami menerima firman Tuhan. Kami siap dan kami sambut firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita bersukacita, bersyukur karena kita bisa bersama-sama lagi berbuat ibadah yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2021. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Ku taat perintah Tuhan.
Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal Soleman pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Betapa pentingnya untuk selalu taat kepada perintah-perintah Tuhan. Mari kita membuka Amsal Soleman pasal yang ke-13 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Puji Tuhan. Ya, kata-kata bijak sebagai firman Tuhan yang disampaikan oleh Raja Salomo, orang yang berhikmat, orang yang luar biasa. Dia mengatakan, kalau ada orang yang meremehkan firman Tuhan, dia akan menanggung akibatnya. Tetapi kalau ada orang yang taat, yang tidak meremehkan firman Tuhan, dia akan juga menerima balasan akibatnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, penting ya sebagai anak Tuhan untuk taat kepada perintah Tuhan. Memang kalau bicara soal ketaatan itu mudah, tapi melakukannya memang agak sulit. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya, tentu kita menyenangkan hati Tuhan. Kita juga mengasihi Tuhan dengan kita untuk selalu taat kepada perintah-perintahnya. Ya, kata taat itu kita menuruti, ya, mematuhi, kita setia. Tuhan punya rencana yang indah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, istimewa. Ya, dia berikan Roh Kudusnya untuk menolong kita. Coba kita baca dulu Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita sebagai umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, tentu kita mau untuk mematuhi, untuk taat kepada perintah-perintahnya. Ya, memang di dalam Alkitab, ya, kita diperintahkan untuk taat kepada orang tua. Ya, pasti ada akibatnya. Ya, kita akan umur panjang, ya, diberkati. Ya, kita harus juga taat kepada yang, ya, orang-orang yang punya otoritas di atas kita, ya, pemimpin-pemimpin gitu. Seperti khotbah saya minggu lalu, kita juga harus taat juga anjuran perintah daripada pemerintah hari-hari ini, saudara-saudaraku, dengan situasi kondisi yang ada pandemi ini, ya, untuk taat melakukan protokol kesehatan, prokes. Ya, salah satu khotbah saya minggu yang lalu, yang pertama menjaga supaya aman, memakai masker, ya, mencuci tangan, ya, lantas menjaga jarak, diusahakan, ya, untuk mengurangi mobilitas kita, yang perlu-perlu saja. Ya. Kita tahu presiden mengeluarkan satu aturan, ya, PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat
darurat secara ketat. Ya, ada penyekatan sehingga orang ya untuk dibatasi mobilitasnya. Ya, untuk menjauhi kerumunan. Ya, atau tidak membuat kerumunan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita harus mematuhi ya sebagai ya warga negara yang baik. Terlebih kepada Tuhan. Kalau kita mengaku mengasihi Tuhan, berarti kita juga harus taat, mematuhi ya, untuk setia kepada Tuhan, untuk tetap percaya, untuk tetap setia melakukan ya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya taat yang bagaimana? Ya, kita melakukan ketaatan kita dengan tidak menunda-nunda, saudara-saudara. Ya, dengan bermacam-macam alasan atau kita bertanya, ya kita harus seperti prajurit, taat, ya, melakukan perintah atasannya, tuannya. Ya, kita ini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, seperti Paulus katakan, hamba kebenaran. Ya, sebagai hamba kebenaran melakukan kehendak Allah saja. Ya, tanpa kita ya, tendeng aling, orang bilang, ya tanpa alasan, ya tanpa kita bertanya seperti prajurit. Ya, melakukan, tidak memusingkan hal ya kepentingan diri sendiri, ya penderitaannya. Ya, bukan berarti kita harus lepas tanggung jawab kita. Ya, tapi kita harus mendahului Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya kita harus lakukan ya ketaatan itu dengan tindakan, ya dengan semangat, ketekunan. Jangan hari ini kita melakukan, besok tidak. Ya harus tetap punya semangat. Ya, tetap melakukan dengan serius, sungguh-sungguh, ya, tekun. Dan taat kita juga bukan setengah-setengah. Ya, tandanya orang taat setengah-setengah itu bersungut-sungut. Jadi kalau orang yang taat, dia akan melakukan dengan sukacita, ya, dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Nah inilah Tuhan menghendaki supaya kita ya taat kepada perintahnya, saudara-saudaraku. Ya, ada akibatnya, ada manfaatnya, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita taat ya kepada perintahnya, dan ini menjadi rencana Tuhan. Tuhan senang. Makanya ada ayat juga katakan lebih baik taat daripada korban kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Bukan berarti saudara tidak perlu berkorban, tapi yang terpenting utama saudara Bapak Ibu, kita mau untuk selalu taat. Ya. Kita tahu Raja Saul, ya. Tuhan katakan tumpas itu bangsa Amalek, ya. Raja Agag dan semuanya saudara-saudara termasuk binatang. Ya, dia tidak melakukannya. Menanggung akibatnya kalau meremehkan. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang taat di dalam firman Tuhan, luar biasa. Ya. Seperti Bapak Abraham, seperti Ishak, saudara-saudara, walaupun situasi kondisinya ya seperti Ishak tuh, dia maunya ke Mesir, tapi Tuhan katakan dia ke Gerar. Di situ saudara-saudara, walaupun terjadi kelaparan, Tuhan bedakan dia, Tuhan berkati dia. Setiap apa yang ditanam dia menuai dengan berlimpah-limpah. Ada akibatnya. Ya, kita akan menerima balasannya, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita sebagai umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan. Tunduk. Ya, mendekat kepada Tuhan. Kalau iblis kita tidak perlu taat,
tidak perlu dengar suara iblis. Kita harus lawan, kata Yakub katakan. Tapi kalau Tuhan kita harus tunduk, menyerah, mematuhi, menuruti, kita setia, kita percaya kepada Tuhan. Ya, kita akan mendapat akibat balasannya, kita akan mendapatkan manfaatnya. Kita melihat yang pertama, 1 Yohanes pasal yang kedua. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ya, pasti ada akibatnya, ada manfaatnya. Ya. Biarlah sebagaimana Kristus, pikiran dan perasaan Kristus itu tertanam di dalam kehidupan kita untuk taat seperti Yesus, ya, taat sampai di atas kayu salib. Ada balasan, ada manfaatnya. 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat 17. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi orang yang taat, dia melakukan firman Tuhan, dia menaruh pikiran dan perasaan Kristus, yaitu melakukan kehendak Allah seperti Yesus melakukan kehendak Bapaknya. Biarlah kehendak Bapa yang jadi. Dikatakan dia akan hidup selama, dia akan, ya Bapak Ibu saudara-saudara, memiliki hidup, ya, memiliki hidup, ya, kekal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Dan kehidupan kita ini kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Coba kita baca Amsal Soleman pasal yang ketiga ayat yang pertama. Amsal Soleman pasal 3 ayat yang pertama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2. Akibatnya, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa. Ya. Ada akibatnya, panjang umur, sejahtera ditambahkan. Ya. Kita bukan saja hidup, tetapi kita dapat menikmati hidup ini, ya, sejahtera, diberkati. Ya, dan istimewa kita punya, ya, upah, janji yang Tuhan berikan, kehidupan kekal. Kita bersama-sama dengan Tuhan, ya, selama-lamanya bagi orang yang taat. Ya, jadi kita akan memiliki hidup yang kekal, dan hidup kita ini akan sejahtera, diberkati oleh Tuhan. Coba kita bandingkan Ayub pasal yang ke-36 ayat yang ke-11. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir dan tahun-tahun mereka. Ini akibatnya, ini manfaatnya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, kita akan memiliki hidup kekal, hidup yang kita jalani, kita dapat nikmati dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, ya, sejahtera daripada Tuhan, ya, supaya kita juga menjadi terang, ya, menerangi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita membaca lagi yang ketiga, kita digambarkan orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan ini adalah seperti pohon yang tumbuh di aliran sungai. Yeremia pasal 17 .
Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat dan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Situasi kondisi apapun, saudara-saudaraku, Tuhan punya rencana. Jangan kita takut dan khawatir kalau kita senantiasa taat kepada perintah Tuhan. Ya, walaupun dalam tahun yang kering, ya, dikatakan seperti pohon di tepi sungai, tidak berhenti menghasilkan buah. Bandingkan juga ungkapan daripada pemazmur, Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencomo, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Digambarkan orang-orang yang senantiasa, ya, hatinya dipenuhi dengan firman, dan senantiasa dia bertindak di atas firman Tuhan. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, bukan demikian orang fasik, mereka yang seperti sekam yang ditiup angin, dan orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Ini, ya, manfaatnya, ya, akibatnya kalau kita, ya, taat kepada perintah Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, ya, jangan kita berpikir kalau kita taat itu pada waktu-waktu tertentu saja, kadang. Tetapi ingat, saudara-saudaraku, biarlah kita tetap semangat, ya, tetap tekun, ya, dengan sukacita melakukannya. Karena itu Tuhan menghendaki, Tuhan akan, ya, memberkati kita. Berkatnya itu selalu ada, ya. Ratapan pasal yang ketiga, dan selalu baru, ya, pemulihannya, kekuatannya, Bapak Ibu saudara-saudara, selalu baru setiap hari, ya. Ratapan pasal ketiga ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya, jadi seperti burung Raja Wali, ya, kita digambarkan orang-orang yang dekat kepada Tuhan, yang senantiasa melakukan perintah Tuhan, yang mengasihi Tuhan, selalu dibaharui kekuatannya, selalu baru berkatnya, ya, selalu ada setiap hari. Ya, ayat yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara, Ulangan pasal 11 ayat yang ke-18. Ulangan 11 ayat yang ke-18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku itu dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah ia menjadi lambang di dahimu. Biarlah ketaatan kita dengan bukti nyata di dalam kehidupan kita selalu ada di dalam hati kita. Ada tanda pada tangan kita, ada tanda juga di dahi kita, bahwa kita
melakukan firman Tuhan. Firman-Nya itu ya kita taruh, ya tentu kita akan mendapat manfaat akibatnya. Tuhan memberkati kita, biarlah situasi kondisi apapun, Bapak Ibu saudara-saudara, ya kita mau menaruh pikiran perasaan Kristus, melakukan kehendak Allah, ya untuk taat kepada perintahnya, maka kita akan mendapat manfaatnya. Ya, kita akan seperti pohon, walaupun situasi kondisi apapun, ya kita akan terus dapat bertumbuh menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua yang hadir mengikuti ibadah secara online. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan punya rencana di dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami selalu mengasihi Engkau, tetap percaya kepada Engkau, menuruti, mematuhi segala perintah-perintah-Mu. Roh Kudus menolong kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membuat kami tetap berbuah-buah. Oh, kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami dapat menikmati hidup ini. Kami akan dibaharui kekuatan kami. Tuhan akan selalu membaharui lagi pemulihan di dalam kehidupan kami. Tuhan jamah kami semua. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak perlu takut dan khawatir, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan dengar doa-doa kami. Haleluya, haleluya. Kami melihat pertolongan Tuhan, tangan Tuhan dinyatakan. Pembelaanmu, kemenanganmu, kesembuhanmu. Haleluya, berkat-berkat-Mu dilimpahkan kepada kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau jamah kami semua yang mendengar, yang melakukan ibadah secara online. Jamah kami dimanapun kami berada di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jaga lindungi, Tuhan pulihkan, baharui senantiasa kehidupan kami, kekuatan kami. Tuhan tolong kami untuk senantiasa melakukan perintah-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami semua, kami dapat menikmati hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan Tuhan di mana-mana saja. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu secara khusus. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Amin.